彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Tian Huo Sunse terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu aku apa kondisinya?" Xiao Yan menatap tajam ke arah Tian Huo Sunse. Dia dengan lembut berkata, "Aku berharap Tuan Tua itu akan melindungi aku yang kecil ini selama 1 tahun jika kamu benar-benar memulihkan kekuatan kamu." "Lindungi kamu selama 1 tahun?" Tian Huo Sunse tercengang ketika mendengar ini. Senyum yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian. Kamu sebenarnya meminta aku untuk menjadi pengawal selama 1 tahun? Kamu harus tahu bahwa seorang elit Douzun bukanlah seseorang yang orang biasa dapat meminta bantuan." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Waktu 1 tahun hanya sebentar untuk seorang ahli dari kekuatan Tuan Tua. Selain itu, aku juga sadar bahwa itu selama Tuan berhasil memperbaiki jiwanya, itu tidak akan terlalu sulit untuk kamu untuk menghidupkan kembali. Aku pikir ini cukup bagiku untuk mempekerjakan Tuan Tua selama 1 tahun, bukan? Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Ini tidak terlalu masalah bagi aku untuk melindungi kamu selama 1 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa itu kamu dapat memperbaiki semangat aku. Dengan kekuatan roh aku saat ini, aku tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun." Tian Huo Sunse merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. "Tuan Tua, kamu dapat yakin. Ini bukan pertama kalinya aku membantu seseorang memperbaiki jiwa mereka. Aku dapat dianggap memiliki pengalaman. Meskipun roh kamu terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Dia mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao. Tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang. Namun, ramuan obat yang mereka butuhkan adalah hal-hal yang cukup sulit ditemukan. Satu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan mereka. Mudah-mudahan, aku yang lama tidak salah. Tian Huo Sunse memandang Xiao Yan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi Valen Heart Flame yang ada di tangannya melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima api jatuh hati ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan dari hal kecil ini. Dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengeluarkan pot pengumpul api dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Kehangatan samar meringkuk setelah Valen Heart Flame memasuki Flame Gathering Pot. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat yang perlahan menyebar. Menjadi sangat akrab dengan Valen Heart Flame, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa itu riak tak terlihat ini adalah hal yang diperlukan oleh menara pembakaran langit yang membara. Xiao Yan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah Akademi Batin. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan Flame Gathering Pot ke dalam storage ring miliknya. Setelah itu, ia melambaikan 5 teknik mengusir api cincin di tangannya ke Tian Huo Sunse. Dia tersenyum dan berkata, "Aku yang kecil akan tidak sopan dan menerima hal ini." Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke dalam storage ring setelah berbicara. TL, tidak sopan hanya mengambil sesuatu terutama ketika dia belum mendapatkannya.
Tianhuo Sunse tanpa sadar menggeleng tak berdaya setelah melihat aksi Xiao Yan. Dia memegang cincin penyimpanan berwarna putih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia menghela nafas, tolong ambil tulang-tulangku ini. Ada juga beberapa penggunaan khusus untuk tulang-tulang elit Douzun. Sebuah gelombang penggerak jiwa yang besar meningkat dalam hati Xiao Yan. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Perasaan mendidih diam-diam naik dalam hati Xiao Yan ketika dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er waktu itu. Tuo Xianqian God Jade ini ditinggalkan oleh elit Doudi. Titik ini sangat menarik bagi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma. Matanya tanpa sadar melirik ke belakangnya. Magma merah menutupi penglihatannya tetapi dia masih bisa melihat kegelapan hitam yang menyebabkan seseorang takut pada dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi terkait dengan dewa kuno Tuosi. Panas yang berapi-api di mata Xiao Yan berlanjut sejenak. Ketika Xiao Yan berangsur pulih dari keterkejutan, dia perlahan memancarkan napas. Panas berapi perlahan menyebar. Dia tidak memutar tubuhnya dan menuju ke bagian bawah magma meskipun dia tahu tempat itu bisa menarik perhatian Tuo Xianqian God Jade. Ini karena dia juga mengerti betapa berbahayanya tempat itu. Harusnya memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao. Namun, prasyaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiao Yan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Xiao Yan perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Lengan bajunya bergetar hebat dan Douki meludah dari itu. Kecepatan berenangnya tiba-tiba bertambah cepat. Dengan Tianhuo Sunse menyembunyikan aliran magma, dia bisa meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan merasakan oleh orang-orang kadal api itu. Guyuran. Permukaan laut magma yang tenang kosong dari angin dan gelombang. Hanya ada sedikit suara gelembung yang meledak. Seluruh dunia magma masih sepi itu. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus permukaan air terdengar. Segera, sosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna hijau, bergegas keluar dari magma. Akhirnya, sosok itu melayang di udara. Wajah terengah-engah sosok itu mengungkapkan senyum setelah lolos dari kematian. Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan itu. Xiao Yan menghapus gelombang dingin itu memakan dahinya dan tanpa sadar tersenyum. Menjelajahi bawah tanah kali ini benar-benar berisiko. Namun, untungnya dia mendapatkan manfaat yang benar-benar sebanding dengan risikonya. Tidak hanya dia benar-benar menyelesaikan kekhawatiran tentang menara refining langit blazing, tapi dia juga memperoleh skill pengendalian kebakaran yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian pada penguasaan skill. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiao Yan sekali lagi mendapatkan jiwa seorang ahli kelas Douzun. Selama Xiao Yan memperbaiki jiwanya, seorang petarung kelas utama Douzun akan muncul di samping Xiao Yan di masa depan. Seorang petarung kelas Douzun. Kekuatan kuat macam apa ini? Meskipun itu hanya akan bertahan selama setahun, waktu itu akan cukup untuk Xiao Yan. Dia akhirnya memiliki bantuan yang sangat kuat yang akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menunduk dan melirik cincin penyimpanan salju di jarinya. Itu terbuat dari batu giok salju putih dan rasanya sangat indah. Seseorang akan merasakan perasaan halus saat berhubungan. Ada juga perasaan yang manis untuk itu. Orang dahulu mengatakan bahwa seorang pria seperti batu giok. Apa yang mereka maksudkan adalah perasaan seperti ini yang menyebabkan seseorang merasa santai. Sudut mulut Xiao Yan berpisah tanpa sadar. Adegan ini menyebabkan dia tiba-tiba mengingat adegan pertemuan pertamanya dengan Yao Lao di Hutang City saat itu. Hatinya merasakan kehangatan samar saat dia mengingatnya saat ini.